Tidak semua jiwa yang dihina sedang direndahkan, sebagian sedang disiapkan untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang bisa dipahami oleh mata yang terburu-buru. Barangkali ada saat-saat ketika engkau merasa seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Suara orang-orang terdengar jelas, tawa mereka menggema, percakapan mereka saling bersahutan, namun di dalam dirimu ada ruang yang hening, sebuah ruang yang tidak bisa disentuh oleh riuh rendah itu. Engkau hadir, tetapi seakan tidak sepenuhnya menjadi bagian dari apa yang mereka rayakan. Ada jarak yang tak kasat mata, bukan karena engkau menjauh, melainkan karena hatimu melihat sesuatu yang tidak semua mata mampu melihat. Engkau memilih belajar ketika yang lain memilih berlomba. Engkau memilih merenung ketika yang lain sibuk menunjukkan. Engkau memilih memahami ketika yang lain tergesa-gesa menilai. Dan pilihan itu, entah bagaimana, membuatmu tampak berbeda. Perbedaan itu tidak selalu disambut dengan hangat. Kadang ia dipandang aneh, kadang ia ditertawakan, kadang ia dianggap terlalu sunyi untuk dunia yang gemar kebisingan. Mungkin engkau pernah merasakan tatapan yang meremehkan, kata-kata yang dibungkus canda namun menyisakan luka halus, atau senyum yang terasa seperti pagar tak terlihat. Mereka tidak selalu bermaksud jahat. Sebagian hanya tidak mengerti, sebagian merasa terusik oleh sesuatu yang tidak mampu mereka jelaskan. Dan seringkali, ketika seseorang berdiri sedikit lebih dalam, sedikit lebih tenang, sedikit lebih sadar, kehadirannya menjadi cermin yang membuat yang lain gelisah. Ilmu bukan sekadar kumpulan kata atau hafalan yang disimpan di kepala. Ia adalah cahaya yang perlahan meresap ke dalam dada, mengubah cara memandang, mengubah cara merasa, mengubah cara merespons dunia. Cahaya itu tidak selalu menyilaukan. Justru ia seringkali lembut, seperti fajar yang merambat pelan di balik gelap malam. Namun bagi mata yang terbiasa dengan kegelapan, bahkan cahaya yang paling lembut pun bisa terasa mengganggu. Disitulah engkau berdiri, di antara keinginan untuk tetap sederhana dan panggilan batin untuk terus bertumbuh. Engkau tidak ingin lebih dari siapapun. Engkau hanya ingin menjadi lebih jernih dari dirimu yang kemarin. Tetapi perjalanan menuju kejernihan seringkali melewati lorong-lorong kesalahpahaman. Orang-orang melihat hasilnya, namun tidak menyaksikan prosesnya. Mereka melihat ketenanganmu, namun tidak tahu berapa banyak pergulatan yang telah kau lalui dalam sunyi. Ada malam-malam ketika engkau bertanya dalam hati, apakah jalan ini layak diteruskan? Bukan karena engkau ragu pada maknanya, melainkan karena lelah menjadi berbeda. Lelah menjelaskan hal-hal yang bagimu terasa sederhana, namun bagi yang lain terdengar asing. Lelah menahan diri untuk tidak membalas ketika direndahkan, karena di dalam hatimu ada sesuatu yang berbisik, tenanglah. Tidak semua yang menertawakanmu benar-benar melihatmu. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang paling keras suaranya. Ia justru seringkali yang paling lembut langkahnya. Ia tidak mencari panggung, tidak menuntut pengakuan, tidak memaksa untuk dipahami. Ia hanya berjalan, setiap ada cahaya kecil yang menyala di dalam dada. Dan cahaya itu, meski kecil, tidak pernah padam meski diterpa angin keraguan. Kadang engkau merasa seperti benih yang ditanam di tanah yang belum siap menerimanya. Tanah itu keras, kering, dan tidak ramah. Namun benih tidak berhenti menjadi benih hanya karena tanah belum memahami caranya tumbuh. Ia tetap menyimpan kehidupan di dalamnya. Ia tetap menunggu waktu yang tepat untuk menembus permukaan. Dan ketika saatnya tiba, ia tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa ia hidup. Kehadirannya sendiri sudah menjadi jawaban. Begitulah ilmu bekerja di dalam diri. Ia mungkin membuatmu tampak diam, namun sesungguhnya ia sedang menguatkan akar. Ia mungkin membuatmu tampak tidak menonjol, namun sesungguhnya ia sedang membentuk kedalaman. Dunia seringkali terpesona pada apa yang terlihat tinggi, namun lupa bahwa yang membuat sesuatu kokoh adalah apa yang tertanam jauh di bawah. Engkau mungkin pernah disalahpahami karena memilih untuk tidak ikut arus yang deras. Ketika yang lain sibuk mencari pengakuan, engkau memilih mencari makna. Ketika yang lain berlomba memperlihatkan, engkau memilih memperbaiki. Dan pilihan itu terasa sepi. Sepi yang tidak selalu nyaman, tetapi justru di dalam sepi itulah engkau menemukan percakapan paling jujur dengan dirimu sendiri. Ada suara halus di dalam dada yang tidak bisa dibungkam oleh ejekan. Suara itu tidak berteriak, ia hanya berbisik, namun bisikannya lebih kuat dari sorakan manapun. Ia mengatakan bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil dalam keheningan tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap kesabaran yang kau tahan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang disusun rapi. Orang-orang mungkin menilai dari permukaan.
Mereka melihat caramu berbicara yang lebih hati-hati, caramu memilih kata yang lebih lembut, caramu menahan diri ketika disulut. Mereka mungkin menganggapnya sebagai ketidaktegasan, atau bahkan kelemahan. Padahal di balik itu ada kesadaran yang tidak ingin melukai, ada kebijaksanaan yang tidak ingin memperkeruh, ada kedewasaan yang memilih diam daripada memperpanjang api. Hinaan terkadang datang bukan karena engkau salah, melainkan karena engkau tidak sama. Dan tidak semua orang nyaman dengan perbedaan. Ada yang merasa terancam oleh kedalaman yang tidak ia miliki. Ada yang merasa terganggu oleh ketenangan yang tidak ia pahami. Maka mereka mencoba mengecilkan apa yang tidak bisa mereka capai, berharap dengan begitu mereka tidak perlu menghadapi kekosongan di dalam diri. Namun jiwa yang terjaga tidak mudah goyah oleh suara luar. Ia mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Ia mungkin sedih, tetapi tidak kehilangan arah. Ia memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kejernihan yang lebih utuh. Ia tahu bahwa tidak semua yang pahit dimaksudkan untuk menjatuhkan, sebagian justru untuk menguatkan. Engkau mungkin tidak menyadari bahwa dalam setiap hinaan yang kau tahan, ada lapisan kesabaran yang bertambah. Dalam setiap kesalahpahaman yang kau maafkan, ada keluasan hati yang tumbuh. Dalam setiap kesunyian yang kau jalani, ada kedalaman yang semakin matang. Dan semua itu bekerja perlahan, seperti sungai yang mengikis batu bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketekunan. Suatu hari, tanpa engkau rencanakan, orang-orang mulai melihat sesuatu yang dulu mereka abaikan. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih keras atau lebih lantang, tetapi karena waktu telah membuka mata yang dulu tertutup. Mereka melihat ketenanganmu tidak goyah oleh pujian maupun celaan. Mereka melihat caramu menyikapi masalah dengan jernih. Mereka melihat bahwa apa yang dulu mereka anggap aneh ternyata menyimpan kebijaksanaan. Dan di saat itu, engkau tidak merasa perlu untuk mengingatkan mereka tentang masa lalu. Tidak ada keinginan untuk berkata, bukankah dulu kalian meremehkanku? Karena di dalam dirimu, perjalanan ini tidak pernah tentang membalas. Ia selalu tentang bertumbuh, tentang menjaga cahaya tetap menyala meski angin kencang berhembus. Jiwa yang terpilih tidak membalas hinaan dengan dendam, karena ia tahu bahwa dendam hanya akan mengeruhkan air yang sudah jernih. Ia memilih memaafkan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan kedamaian yang telah susah payah dibangun. Ia memahami bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemenangan atas diri sendiri. Mungkin saat ini engkau masih berada di fase ketika ejekan lebih sering terdengar daripada penghargaan. Mungkin engkau masih merasa seperti berjalan dalam kabut, tanpa tahu kapan matahari akan benar-benar terbit. Tetapi percayalah, kabut tidak pernah selamanya. Ia hanya bagian dari pagi yang sedang menyiapkan terang. Di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata manusia. Sesuatu yang lebih tua dari penilaian mereka, lebih kuat dari opini mereka, lebih jernih dari prasangka mereka. Sesuatu itu adalah kesadaran bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat diakui, tetapi tentang siapa yang paling setia pada panggilan batinnya. Jika engkau hari ini merasa berbeda, mungkin itu bukan kesalahan. Jika engkau merasa sunyi di tengah ramai, mungkin itu bukan kelemahan. Jika engkau merasa dipandang aneh karena memilih jalan yang lebih tenang, mungkin itu bukan kebodohan. Bisa jadi, engkau sedang dipersiapkan untuk memahami sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahami. Dan ketika waktu terus berjalan, ketika musim berganti tanpa engkau sadari, ketika pengalaman demi pengalaman membentuk dirimu menjadi lebih matang, engkau akan menyadari bahwa setiap hinaan yang dulu terasa menyakitkan ternyata hanya batu kecil di jalan panjangmu. Batu itu tidak menghentikan langkahmu. Ia hanya mengajarkanmu untuk melangkah lebih hati-hati. Kini, mari kita berjalan sedikit lebih dalam. Bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tetapi untuk menyentuh kembali ruang sunyi di dalam diri. Di sana, di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, tersimpan kisah tentang bagaimana jiwa yang dihina justru sedang ditinggikan dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti. Dari sana pula, perlahan-lahan, akan terbuka lapisan-lapisan makna yang selama ini mungkin hanya kau rasakan samar, seperti cahaya yang menunggu saatnya untuk sepenuhnya dikenali. 1. Ujian awal, ilmu yang tidak langsung dihargai. Ada masa ketika seseorang mulai mencintai ilmu dengan tulus, namun justru di saat itulah ia merasa semakin asing di tengah lingkungannya. Ia belajar bukan untuk terlihat pintar, bukan untuk dipuji, bukan pula untuk menyaingi siapapun. Ia belajar karena ada dahaga di dalam dirinya,
dahaga yang tidak bisa dipuaskan oleh sekadar obrolan ringan atau pencapaian yang bersifat sementara. Dahaga itu membuatnya duduk lebih lama dalam perenungan, membuatnya memilih bacaan ketika yang lain memilih hiburan, membuatnya diam ketika yang lain sibuk berbicara tanpa arah. Namun dunia tidak selalu ramah kepada perubahan. Ketika seseorang mulai berbeda, lingkungan sekitarnya sering kali bereaksi. Ada yang bercanda dengan nada meremehkan. Ada yang berkata sinis, seolah-olah kesungguhan dalam belajar adalah sesuatu yang berlebihan. Ada pula yang menuduhnya sok tahu, merasa paling benar, atau terlalu serius menjalani hidup. Padahal di dalam dirinya tidak ada kesombongan. Ia justru semakin merasa kecil setiap kali memahami sesuatu yang baru. Semakin ia belajar, semakin ia sadar betapa luasnya lautan pengetahuan dan betapa sedikit yang telah ia miliki. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru merasa semakin rendah hati. Tetapi ironisnya, kerendahan hati itu tidak selalu terlihat oleh mata yang hanya menilai dari permukaan. Inilah ujian pertama bagi jiwa yang sedang bertumbuh. Bukan ujian berupa kekurangan, melainkan ujian berupa kelebihan yang belum dimengerti oleh orang lain. Ia diuji dengan kesalahpahaman. Ia diuji dengan rasa sepi. Ia diuji dengan pertanyaan dalam hati, apakah aku salah karena memilih jalan ini? Di titik ini, banyak yang mundur. Banyak yang memilih kembali menyatu dengan arus demi kenyamanan. Namun jiwa yang terpilih memilih bertahan. Ia mungkin terluka, tetapi tidak berhenti. Ia mungkin merasa sedih, tetapi tidak memadamkan semangatnya. Ia memahami bahwa setiap pertumbuhan selalu membawa fase penyesuaian, dan tidak semua orang siap menerima perubahan yang terjadi di depan mata mereka. Ilmu yang tulus memang tidak selalu langsung dihargai. Ia seperti benih yang ditanam di tanah yang belum sepenuhnya subur. Dari luar, tidak ada yang terlihat. Bahkan mungkin orang-orang mengira tidak ada yang sedang terjadi. Namun di bawah permukaan, akar sedang tumbuh, mencari pijakan, menguatkan diri untuk suatu hari menembus cahaya. Maka jika engkau pernah berada di fase ini, diremehkan karena kesungguhanmu, ditertawakan karena kedalaman pikirmu, ketahuilah bahwa itu bukan tanda bahwa jalanmu salah. Itu mungkin hanya tanda bahwa engkau sedang berada selangkah di depan dari pemahaman yang ada di sekitarmu. Dan setiap langkah yang berbeda memang memerlukan keberanian yang tidak kecil. 2. Kesabaran sebagai perisai orang berilmu. Ketika hinaan datang, ada dua pilihan yang terbuka di hadapan jiwa. Membalas atau menahan, membuktikan dengan emosi atau membuktikan dengan waktu. Jiwa yang masih dikuasai ego akan tergoda untuk segera menjawab, untuk menunjukkan bahwa ia tidak pantas diremehkan. Namun jiwa yang telah disentuh oleh kedalaman memilih jalan yang lebih sunyi, bersabar. Kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit. Kesabaran bukan berarti tidak terguncang. Ia justru lahir dari kemampuan untuk merasakan luka tanpa membiarkannya menguasai tindakan. Orang yang berilmu memahami bahwa setiap reaksi yang tergesa hanya akan mengaburkan kejernihan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia menyadari bahwa membalas hinaan dengan hinaan hanya akan menurunkan dirinya ke tingkat yang sama. Ia tidak ingin kehilangan ketenangan hanya demi membuktikan sesuatu kepada mereka yang belum siap memahami. Maka ia memilih diam yang bermakna. Diam yang bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tahu kapan tidak perlu berbicara. Dalam kesabaran itu, ada kekuatan yang tidak kasat mata. Setiap kali ia menahan diri dari balasan yang kasar, ia sedang melatih jiwanya menjadi lebih luas. Setiap kali ia memaafkan tanpa diumumkan, ia sedang menguatkan fondasi batinnya. Ia belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia merespons perlakuan itu. Kesabaran juga membuatnya semakin jernih dalam melihat niat. Ia tidak mudah menganggap semua orang sebagai musuh. Ia memahami bahwa sebagian hinaan lahir dari ketidaktahuan, dari rasa tidak aman, atau dari kebiasaan yang tidak pernah diajarkan untuk menghargai perbedaan. Dengan pemahaman itu, hatinya tidak dipenuhi kebencian. Waktu berjalan, dan kesabaran yang ia rawat perlahan menjadi perisai yang kokoh. Orang-orang mulai melihat bahwa ia tidak mudah terpancing. Mereka mulai menyadari bahwa ketenangannya bukan kepura-puraan, melainkan hasil dari pengendalian diri yang terus diasah. Dari situ, rasa hormat tumbuh tanpa diminta. Jiwa yang sabar tidak perlu mengangkat suara untuk dihormati. Keteguhannya berbicara lebih keras daripada 1000 argumen. Dan dalam diamnya, ada wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. 3. Ilmu yang tulus tidak mencari pengakuan. Semakin dalam seseorang menyelami ilmu, semakin ia sadar bahwa pengakuan manusia bukan tujuan utama.
Ia tidak lagi belajar untuk mendapatkan tepuk tangan. Ia tidak merasa perlu memperlihatkan setiap hal yang ia ketahui. Baginya, ilmu adalah amanah yang harus dijaga, bukan alat untuk meninggikan diri. Ada ketenangan tersendiri dalam belajar tanpa sorotan. Ia menikmati prosesnya. Ia menghargai setiap pemahaman baru sebagai hadiah yang memperluas pandangan hidupnya. Ia tidak tergesa membagikan semuanya, karena ia tahu bahwa tidak semua orang siap menerima kedalaman yang sama. Sikap inilah yang sering disalahartikan. Ketika ia tidak banyak bicara, orang mengira ia tidak tahu. Ketika ia tidak memamerkan kemampuannya, orang mengira ia biasa saja. Padahal justru disitulah letak kemuliaannya. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri karena ia sudah merasa cukup dengan pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Ilmu yang tulus membuat hati semakin lembut. Ia tidak menjadikan seseorang sombong, tetapi justru semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa setiap kata yang keluar memiliki dampak. Ia tidak ingin menyakiti dengan pengetahuan yang ia miliki. Ia lebih memilih menunggu momen yang tepat, ketika kata-katanya benar-benar dibutuhkan. Tanpa ia sadari, sikap ini membuat orang-orang perlahan mendekat. Mereka mulai merasa nyaman berdiskusi dengannya. Mereka mulai bertanya ketika menghadapi kebingungan. Mereka mulai melihat bahwa kedalamannya bukan ancaman, melainkan sumber ketenangan. Dan di saat itulah pengakuan datang tanpa dikejar. Bukan pengakuan yang gemuruh, tetapi pengakuan yang tulus. Kepala-kepala yang dulu menilai dengan sinis kini menunduk dengan hormat. Bukan karena ia memaksa, melainkan karena waktu telah menunjukkan kualitas yang sebenarnya. 4. Waktu membuka mata yang tertutup. Tidak ada yang lebih jujur daripada waktu. Ia memperlihatkan siapa yang konsisten dan siapa yang hanya sementara. Jiwa yang terpilih memahami bahwa pembuktian terbaik bukanlah kata-kata, melainkan ketekunan yang bertahan dalam jangka panjang. Hari demi hari ia berjalan dalam jalannya. Ia tidak tergesa ingin diakui. Ia tidak kecewa ketika belum dihargai. Ia hanya fokus menjaga niat dan memperbaiki diri. Dalam proses itu, perubahan terjadi secara perlahan namun nyata. Orang-orang mulai melihat perbedaan dalam caranya menyikapi masalah. Mereka melihat ketenangan ketika yang lain panik. Mereka melihat kebijaksanaan ketika yang lain bingung. Mereka melihat solusi ketika yang lain hanya melihat masalah. Semua itu bukan muncul tiba-tiba. Itu adalah buah dari kesabaran, ketulusan, dan ketekunan yang telah ia rawat sejak awal. Waktu mengikis prasangka, waktu meruntuhkan anggapan yang salah. Waktu membuka mata yang dulu tertutup oleh kesombongan atau ketidaktahuan. Dan ketika kebenaran itu tampak jelas, tidak perlu lagi penjelasan panjang. Mereka yang dulu meremehkan mulai menyadari kekeliruan mereka. Sebagian mungkin tidak mengakuinya dengan kata-kata, tetapi sikap mereka berubah. Nada bicara mereka lebih lembut. Tatapan mereka lebih hormat. Mereka mulai menghargai apa yang dulu mereka anggap remeh. Namun di dalam hati jiwa yang terpilih tidak ada rasa ingin membalas. Ia tidak merasa menang. Ia hanya bersyukur karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ia memahami bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Dan di titik itu, ia sadar bahwa setiap hinaan di awal bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pematangan. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, tetapi sebagai tangga yang mengangkatnya menuju kedewasaan yang lebih utuh. 5. Hinaan yang berubah menjadi pengakuan. Ada saat yang tidak pernah bisa dipercepat oleh keinginan, tidak bisa ditarik lebih dekat oleh ambisi, dan tidak bisa dihindari oleh ketakutan. Saat itu datang perlahan, hampir tak terasa, seperti pagi yang menyusup tanpa suara. Ia adalah momen ketika apa yang dulu diremehkan mulai dipahami, ketika apa yang dulu ditertawakan mulai dihargai. Orang-orang yang pernah memandang sebelah mata mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih keras atau lebih lantang, tetapi karena konsistensimu telah membentuk bukti yang tak terbantahkan. Mereka menyaksikan bagaimana engkau tetap tenang di tengah tekanan, tetap jernih di tengah kebingungan, tetap lembut di tengah sikap kasar. Pengakuan itu tidak selalu datang dalam bentuk permintaan maaf. Kadang ia hadir dalam bentuk pertanyaan yang tulus. Dalam bentuk permintaan nasihat yang sederhana. Dalam bentuk perubahan sikap yang lebih sopan dan penuh hormat. Dan seringkali, tanpa satu kata pun diucapkan, engkau bisa merasakan pergeseran itu. Namun di titik ini, ujian belum selesai. Justru disinilah hati diuji dengan cara yang lebih halus. Ketika mereka yang dulu meremehkan mulai menundukkan kepala, ada bisikan kecil yang mencoba menyelinap, keinginan untuk merasa lebih tinggi,
untuk mengingatkan masa lalu, untuk membiarkan ego berdiri tegak. Jiwa yang matang memilih jalan lain. Ia tidak menjadikan pengakuan sebagai panggung balas dendam. Ia tidak mengungkit luka lama untuk mempermalukan. Ia memahami bahwa semua orang berada dalam perjalanan masing-masing. Dulu mereka belum mengerti, kini mereka mulai memahami. Itu saja sudah cukup. Hinaan yang berubah menjadi pengakuan bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Engkau berhasil melewati fase pahit tanpa menjadi pahit. Engkau berhasil menahan luka tanpa menumbuhkan dendam. Engkau berhasil bertahan tanpa kehilangan kelembutan. Dan disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Bukan pada saat engkau dihormati, tetapi pada saat engkau tetap rendah hati ketika dihormati. 6. Keikhlasan mengangkat derajat tanpa perlu panggung. Keikhlasan adalah cahaya yang tidak memerlukan sorotan. Ia tidak berisik, tidak menuntut perhatian, tidak meminta tepuk tangan. Ia bekerja dalam sunyi, membentuk karakter tanpa terlihat, mengangkat derajat tanpa diumumkan. Ketika seseorang menapaki jalan ilmu dengan hati yang bersih, ia tidak sedang membangun citra, tetapi sedang membangun diri. Ia tidak sibuk memperlihatkan seberapa jauh ia melangkah, karena baginya setiap langkah adalah percakapan pribadi antara dirinya dan nurani terdalamnya. Di titik ini, engkau mungkin menyadari bahwa penghargaan manusia terasa kecil dibandingkan ketenangan batin yang engkau rasakan. Ketika hati bersih dari niat untuk dipuji, setiap pencapaian terasa ringan. Tidak ada beban untuk mempertahankan reputasi. Tidak ada ketakutan kehilangan pengakuan. Keikhlasan membuat langkahmu stabil. Ia menjagamu dari kesombongan yang halus. Ia mengingatkan bahwa semua kemampuan, semua pemahaman, semua kesempatan untuk belajar adalah anugerah, bukan milik yang bisa dibanggakan. Orang-orang mungkin melihat hasilnya dan menyebutmu beruntung. Mereka mungkin berkata bahwa engkau berbakat, atau memang sudah ditakdirkan untuk dihormati. Namun mereka tidak melihat malam-malam sunyi ketika engkau memperbaiki diri. Mereka tidak melihat doa-doa tanpa suara yang engkau panjatkan. Mereka tidak melihat perjuangan batin ketika engkau memilih memaafkan. Keikhlasan itulah yang mengangkatmu tanpa harus mengangkat diri sendiri. Ia seperti akar yang tidak terlihat, namun justru membuat pohon berdiri kokoh. Semakin dalam ia tertanam, semakin tinggi pula pohon itu bisa tumbuh tanpa takut tumbang. Dan ketika engkau berada di posisi yang lebih dihargai, engkau tidak merasa perlu mengubah sikap. Engkau tetap sama seperti ketika diremehkan. Tetap sederhana, tetap berhati-hati, tetap menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan menjadi lebih utuh dalam diri sendiri. 7. Keteguhan yang melahirkan wibawa alami. Wibawa sejati tidak lahir dari jabatan, bukan pula dari banyaknya pujian. Ia lahir dari keteguhan yang konsisten, dari keselarasan antara kata dan perbuatan, dari integritas yang dijaga bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika engkau terus berjalan di jalur yang kau yakini benar, meski sempat diragukan, ada energi yang perlahan terbentuk di sekitarmu. Orang-orang mulai merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu. Mereka merasa didengar tanpa dihakimi. Mereka merasa dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Itulah wibawa alami. Ia tidak dipaksakan, ia tidak dibangun dengan pencitraan. Ia tumbuh dari kedalaman yang terus dirawat. Keteguhanmu menjadi pelajaran tanpa harus mengajar. Caramu menghadapi kesulitan menjadi inspirasi tanpa harus berpidato. Caramu menjaga lisan menjadi contoh tanpa harus menasihati. Mereka yang dulu menilai mungkin kini merasa kagum. Namun kekaguman itu bukan karena engkau berusaha mengesankan. Ia muncul karena mereka melihat konsistensi yang tidak berubah meski waktu berlalu. Dan engkau pun menyadari bahwa semua fase yang pernah kau lewati, hinaan, kesalahpahaman, kesepian, adalah bagian dari pembentukan wibawa itu. Tanpa ujian, mungkin engkau tidak akan sekuat ini. Tanpa penolakan, mungkin engkau tidak akan sedalam ini. Keteguhan membuatmu tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Engkau tidak lagi bergantung pada penilaian luar. Engkau berdiri karena keyakinan di dalam, bukan karena dorongan dari luar. 8. Pesan sunyi bagi jiwa yang sedang bertahan. Jika hari ini engkau masih berada di fase ketika dihina karena pilihanmu untuk belajar, untuk berubah, untuk mendekat pada kedalaman, ketahuilah bahwa itu bukan akhir dari cerita. Itu mungkin justru awal dari perjalanan yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kokoh. Jangan tergesa membuktikan diri, jangan lelah memperbaiki niat. Jangan biarkan suara sumbang memadamkan cahaya kecil yang sudah menyala di dalam dada.
Setiap proses memiliki waktunya sendiri. Teruslah berjalan meski perlahan. Teruslah belajar meski tanpa sorotan. Teruslah menjaga hati meski pernah disakiti. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai dirimu, melainkan ketulusanmu dalam menjalani jalan ini. Akan ada saat ketika engkau menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan karena ingin mengingat luka, tetapi karena menyadari betapa jauhnya engkau telah melangkah. Engkau akan melihat bahwa setiap hinaan dulu hanyalah angin yang menguatkan akar. Dan ketika orang-orang mulai menundukkan kepala, engkau tidak akan merasa lebih tinggi. Engkau hanya akan merasa bersyukur telah diberi kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan arah. Itulah tanda jiwa yang benar-benar terpilih. Bukan karena ia tidak pernah dihina, tetapi karena ia tidak pernah berhenti bertumbuh meski dihina. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat diakui, melainkan siapa yang paling setia menjaga cahaya di dalam dirinya ketika dunia belum melihatnya. Jika engkau telah berjalan bersama alur kisah ini hingga sejauh ini, mungkin ada bagian dari hatimu yang terasa disentuh, atau mungkin ada ruang kecil di dalam dada yang perlahan menghangat. Bukan karena kata-kata ini sempurna, bukan pula karena kisah ini luar biasa, tetapi karena di dalam dirimu sendiri sebenarnya sudah ada pemahaman itu sejak lama. Hanya saja, kadang kita membutuhkan jeda. Kita membutuhkan momen hening untuk mengingat kembali siapa diri kita di balik semua suara yang berisik. Dunia memang sering kali menilai dari apa yang tampak. Ia mengukur dari hasil yang terlihat, dari pencapaian yang bisa dipamerkan, dari pengakuan yang bisa dihitung. Namun perjalanan jiwa tidak selalu bisa dibaca dari permukaan. Ada proses panjang yang terjadi dalam diam. Ada pertumbuhan yang tidak disaksikan siapapun. Ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Ada doa yang terucap tanpa suara. Dan mungkin, engkau adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang sedang berada di fase itu. Fase ketika langkahmu belum dipahami. Fase ketika niat baikmu belum dihargai. Fase ketika pilihanmu terasa sepi. Jika demikian, semoga engkau tidak merasa sendirian. Karena setiap jiwa yang memilih bertumbuh pasti pernah melewati lorong sunyi. Setiap jiwa yang memilih ilmu pasti pernah merasakan diremehkan. Setiap jiwa yang memilih ketenangan pasti pernah dianggap aneh oleh mereka yang terbiasa dengan kebisingan. Namun percayalah, tidak ada kesunyian yang sia-sia ketika ia diisi dengan kesadaran. Tidak ada kesabaran yang terbuang ketika ia dijaga dengan ketulusan. Tidak ada air mata yang percuma ketika ia jatuh karena ingin menjadi lebih baik. Jika hari ini engkau masih bertahan di tengah hinaan, itu sudah merupakan kemenangan kecil yang tidak semua orang mampu raih. Jika hari ini engkau masih menjaga lisanmu meski hatimu terluka, itu adalah kekuatan yang tidak terlihat namun sangat berharga. Jika hari ini engkau masih memilih belajar, memperbaiki diri, dan mendekat pada cahaya, meski dunia belum memahaminya, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibentuk menjadi lebih luas. Channel ini bukan sekadar ruang untuk mendengar kisah atau merenungi kata-kata. Ia adalah ruang jeda, ruang untuk bernapas lebih dalam, ruang untuk mengingat bahwa engkau tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Ruang untuk menyadari bahwa perbedaanmu bukan kesalahan, melainkan mungkin bagian dari tugas yang hanya bisa kau jalani. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus segera berhasil. Kita merasa harus segera dihargai. Kita merasa harus segera membuktikan bahwa kita tidak salah. Padahal tidak semua hal membutuhkan pembuktian. Ada hal-hal yang cukup dijalani dengan konsisten, dan waktu akan berbicara dengan caranya sendiri. Jika engkau pernah merasa lelah, istirahatlah sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menguatkan kembali niat. Jika engkau pernah merasa ragu, duduklah dalam hening, dan dengarkan kembali suara hatimu yang paling jujur. Di sana, biasanya tersimpan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ingatlah, menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru seringkali ujian itulah yang membedakan. Bukan untuk membuatmu lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk membuatmu lebih dalam mengenal dirimu sendiri. Bukan untuk menjadikanmu sombong, tetapi untuk menjadikanmu lembut. Bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tetapi untuk membuatmu lebih bertanggung jawab atas setiap langkah. Dan ketika suatu hari nanti orang-orang mulai melihat nilaimu, jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu. Tetaplah sederhana, tetaplah rendah hati, tetaplah mengingat bahwa semua proses ini adalah perjalanan, bukan garis akhir. Semoga setiap kata yang engkau dengarkan di sini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap perlahan ke dalam kesadaran.
Semoga ia menjadi pengingat ketika engkau hampir menyerah. Semoga ia menjadi penenang ketika engkau merasa disalahpahami. Semoga ia menjadi cahaya kecil ketika keadaan terasa gelap. Terima kasih karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hidupmu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ketika engkau memilih untuk berhenti sejenak dan merenung, itu menunjukkan bahwa ada bagian dalam dirimu yang ingin bertumbuh. Bagian itu patut dihargai. Bagian itu patut dijaga. Jika engkau merasa kisah ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, jangan ragu untuk menyimpannya dalam ingatanmu. Kembali padanya ketika engkau membutuhkan kekuatan. Dan jika engkau merasa ada jiwa lain yang mungkin sedang melalui fase serupa, engkau bisa menjadi jembatan kecil yang mengantarkan mereka pada ruang hening seperti ini. Bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk mengejar angka, tetapi untuk berbagi cahaya yang mungkin sederhana, namun tulus. Karena kadang satu kalimat yang tepat bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kadang satu pengingat yang lembut bisa menguatkan seseorang untuk bertahan satu hari lagi. Dan mungkin, tanpa kita sadari, langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari perubahan besar di hati seseorang. Teruslah menjadi jiwa yang menjaga ketenangan di tengah kekacauan. Teruslah menjadi pribadi yang memilih kedalaman. Di tengah permukaan, teruslah menjadi insan yang menumbuhkan cahaya di tengah bayangan. Jika perjalanan ini terasa berarti bagimu, engkau boleh kembali lagi kapanpun hatimu membutuhkan ruang untuk merenung. Di sini, kita belajar bersama untuk tidak membalas hinaan dengan kebencian. Kita belajar untuk tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk melukai. Kita belajar untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Dan semoga dalam setiap langkah hidupmu, engkau dikuatkan untuk tetap setia pada jalan yang telah kau pilih. Semoga hatimu dijaga dari kesombongan ketika dihormati, dan dijaga dari keputusasaan ketika diremehkan. Semoga engkau selalu diingatkan bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh suara dunia, melainkan oleh ketulusan yang kau simpan dalam dada. Sampai kita bertemu kembali dalam ruang hening berikutnya, jagalah cahaya itu. Jangan biarkan ia padam hanya karena angin yang sementara. Karena cahaya yang dijaga dengan kesabaran akan menjadi terang yang menuntun, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang berjalan di sekitarmu. Tetaplah bertumbuh, tetaplah tenang, dan ingatlah, jiwa yang dihina karena ilmunya bukan sedang direndahkan, ia sedang dipersiapkan untuk berdiri dengan kemuliaan yang lebih dalam dari sekadar pengakuan manusia. Tidak semua jiwa yang dihina sedang direndahkan, sebagian sedang disiapkan untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang bisa dipahami oleh mata yang terburu-buru. Barangkali ada saat-saat ketika engkau merasa seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Suara orang-orang terdengar jelas, tawa mereka menggema, percakapan mereka saling bersahutan, namun di dalam dirimu ada ruang yang hening, sebuah ruang yang tidak bisa disentuh oleh riuh rendah itu. Engkau hadir, tetapi seakan tidak sepenuhnya menjadi bagian dari apa yang mereka rayakan. Ada jarak yang tak kasat mata, bukan karena engkau menjauh, melainkan karena hatimu melihat sesuatu yang tidak semua mata mampu melihat. Engkau memilih belajar ketika yang lain memilih berlomba. Engkau memilih merenung ketika yang lain sibuk menunjukkan. Engkau memilih memahami ketika yang lain tergesa-gesa menilai. Dan pilihan itu, entah bagaimana, membuatmu tampak berbeda. Perbedaan itu tidak selalu disambut dengan hangat. Kadang ia dipandang aneh, kadang ia ditertawakan, kadang ia dianggap terlalu sunyi untuk dunia yang gemar kebisingan. Mungkin engkau pernah merasakan tatapan yang meremehkan, kata-kata yang dibungkus canda namun menyisakan luka halus, atau senyum yang terasa seperti pagar tak terlihat. Mereka tidak selalu bermaksud jahat. Sebagian hanya tidak mengerti. Sebagian merasa terusik oleh sesuatu yang tidak mampu mereka jelaskan. Dan seringkali, ketika seseorang berdiri sedikit lebih dalam, sedikit lebih tenang, sedikit lebih sadar, kehadirannya menjadi cermin yang membuat yang lain gelisah. Ilmu bukan sekadar kumpulan kata atau hafalan yang disimpan di kepala. Ia adalah cahaya yang perlahan meresap ke dalam dada, mengubah cara memandang, mengubah cara merasa, mengubah cara merespons dunia. Cahaya itu tidak selalu menyilaukan. Justru ia seringkali lembut, seperti fajar yang merambat pelan di balik gelap malam. Namun bagi mata yang terbiasa dengan kegelapan, bahkan cahaya yang paling lembut pun bisa terasa mengganggu. Disitulah engkau berdiri, di antara keinginan untuk tetap sederhana dan panggilan batin untuk terus bertumbuh. Engkau tidak ingin lebih dari siapapun. Engkau hanya ingin menjadi lebih jernih dari dirimu yang kemarin. Tetapi perjalanan menuju kejernihan seringkali melewati lorong-lorong kesalahpahaman.
Orang-orang melihat hasilnya, namun tidak menyaksikan prosesnya. Mereka melihat ketenanganmu, namun tidak tahu berapa banyak pergulatan yang telah kau lalui dalam sunyi. Ada malam-malam ketika engkau bertanya dalam hati, apakah jalan ini layak diteruskan? Bukan karena engkau ragu pada maknanya, melainkan karena lelah menjadi berbeda. Lelah menjelaskan hal-hal yang bagimu terasa sederhana, namun bagi yang lain terdengar asing. Lelah menahan diri untuk tidak membalas ketika direndahkan, karena di dalam hatimu ada sesuatu yang berbisik, tenanglah. Tidak semua yang menertawakanmu benar-benar melihatmu. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang paling keras suaranya. Ia justru seringkali yang paling lembut langkahnya. Ia tidak mencari panggung, tidak menuntut pengakuan, tidak memaksa untuk dipahami. Ia hanya berjalan, setiap ada cahaya kecil yang menyala di dalam dada. Dan cahaya itu, meski kecil, tidak pernah padam meski diterpa angin keraguan. Kadang engkau merasa seperti benih yang ditanam di tanah yang belum siap menerimanya. Tanah itu keras, kering, dan tidak ramah. Namun benih tidak berhenti menjadi benih hanya karena tanah belum memahami caranya tumbuh. Ia tetap menyimpan kehidupan di dalamnya. Ia tetap menunggu waktu yang tepat untuk menembus permukaan. Dan ketika saatnya tiba, ia tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa ia hidup. Kehadirannya sendiri sudah menjadi jawaban. Begitulah ilmu bekerja di dalam diri. Ia mungkin membuatmu tampak diam, namun sesungguhnya ia sedang menguatkan akar. Ia mungkin membuatmu tampak tidak menonjol, namun sesungguhnya ia sedang membentuk kedalaman. Dunia seringkali terpesona pada apa yang terlihat tinggi, namun lupa bahwa yang membuat sesuatu kokoh adalah apa yang tertanam jauh di bawah. Engkau mungkin pernah disalahpahami karena memilih untuk tidak ikut arus yang deras. Ketika yang lain sibuk mencari pengakuan, engkau memilih mencari makna. Ketika yang lain berlomba memperlihatkan, engkau memilih memperbaiki. Dan pilihan itu terasa sepi. Sepi yang tidak selalu nyaman, tetapi justru di dalam sepi itulah engkau menemukan percakapan paling jujur dengan dirimu sendiri. Ada suara halus di dalam dada yang tidak bisa dibungkam oleh ejekan. Suara itu tidak berteriak, ia hanya berbisik, namun bisikannya lebih kuat dari sorakan manapun. Ia mengatakan bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil dalam keheningan tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap kesabaran yang kau tahan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang disusun rapi. Orang-orang mungkin menilai dari permukaan. Mereka melihat caramu berbicara yang lebih hati-hati, caramu memilih kata yang lebih lembut, caramu menahan diri ketika disulut. Mereka mungkin menganggapnya sebagai ketidaktegasan, atau bahkan kelemahan. Padahal di balik itu ada kesadaran yang tidak ingin melukai, ada kebijaksanaan yang tidak ingin memperkeruh, ada kedewasaan yang memilih diam daripada memperpanjang api. Hinaan terkadang datang bukan karena engkau salah, melainkan karena engkau tidak sama. Dan tidak semua orang nyaman dengan perbedaan. Ada yang merasa terancam oleh kedalaman yang tidak ia miliki. Ada yang merasa terganggu oleh ketenangan yang tidak ia pahami. Maka mereka mencoba mengecilkan apa yang tidak bisa mereka capai, berharap dengan begitu mereka tidak perlu menghadapi kekosongan di dalam diri. Namun jiwa yang terjaga tidak mudah goyah oleh suara luar. Ia mungkin terluka, tetapi tidak hancur. Ia mungkin sedih, tetapi tidak kehilangan arah. Ia memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kejernihan yang lebih utuh. Ia tahu bahwa tidak semua yang pahit dimaksudkan untuk menjatuhkan, sebagian justru untuk menguatkan. Engkau mungkin tidak menyadari bahwa dalam setiap hinaan yang kau tahan, ada lapisan kesabaran yang bertambah. Dalam setiap kesalahpahaman yang kau maafkan, ada keluasan hati yang tumbuh. Dalam setiap kesunyian yang kau jalani, ada kedalaman yang semakin matang. Dan semua itu bekerja perlahan, seperti sungai yang mengikis batu bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketekunan. Suatu hari, tanpa engkau rencanakan, orang-orang mulai melihat sesuatu yang dulu mereka abaikan. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih keras atau lebih lantang, tetapi karena waktu telah membuka mata yang dulu tertutup. Mereka melihat ketenanganmu tidak goyah oleh pujian maupun celaan. Mereka melihat caramu menyikapi masalah dengan jernih. Mereka melihat bahwa apa yang dulu mereka anggap aneh ternyata menyimpan kebijaksanaan. Dan di saat itu, engkau tidak merasa perlu untuk mengingatkan mereka tentang masa lalu. Tidak ada keinginan untuk berkata, bukankah dulu kalian meremehkanku? Karena di dalam dirimu, perjalanan ini tidak pernah tentang membalas. Ia selalu tentang bertumbuh, tentang menjaga cahaya tetap menyala meski angin kencang berhembus.
Jiwa yang terpilih tidak membalas hinaan dengan dendam, karena ia tahu bahwa dendam hanya akan mengeruhkan air yang sudah jernih. Ia memilih memaafkan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan kedamaian yang telah susah payah dibangun. Ia memahami bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemenangan atas diri sendiri. Mungkin saat ini engkau masih berada di fase ketika ejekan lebih sering terdengar daripada penghargaan. Mungkin engkau masih merasa seperti berjalan dalam kabut, tanpa tahu kapan matahari akan benar-benar terbit. Tetapi percayalah, kabut tidak pernah selamanya. Ia hanya bagian dari pagi yang sedang menyiapkan terang. Di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata manusia. Sesuatu yang lebih tua dari penilaian mereka, lebih kuat dari opini mereka, lebih jernih dari prasangka mereka. Sesuatu itu adalah kesadaran bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat diakui, tetapi tentang siapa yang paling setia pada panggilan batinnya. Jika engkau hari ini merasa berbeda, mungkin itu bukan kesalahan. Jika engkau merasa sunyi di tengah ramai, mungkin itu bukan kelemahan. Jika engkau merasa dipandang aneh karena memilih jalan yang lebih tenang, mungkin itu bukan kebodohan. Bisa jadi, engkau sedang dipersiapkan untuk memahami sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk memahami. Dan ketika waktu terus berjalan, ketika musim berganti tanpa engkau sadari, ketika pengalaman demi pengalaman membentuk dirimu menjadi lebih matang, engkau akan menyadari bahwa setiap hinaan yang dulu terasa menyakitkan ternyata hanya batu kecil di jalan panjangmu. Batu itu tidak menghentikan langkahmu, ia hanya mengajarkanmu untuk melangkah lebih hati-hati. Kini, mari kita berjalan sedikit lebih dalam, bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tetapi untuk menyentuh kembali ruang sunyi di dalam diri. Di sana, di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, tersimpan kisah tentang bagaimana jiwa yang dihina justru sedang ditinggikan dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti. Dari sana pula, perlahan-lahan, akan terbuka lapisan-lapisan makna yang selama ini mungkin hanya kau rasakan samar, seperti cahaya yang menunggu saatnya untuk sepenuhnya dikenali. 1. Ujian awal, ilmu yang tidak langsung dihargai. Ada masa ketika seseorang mulai mencintai ilmu dengan tulus, namun justru di saat itulah ia merasa semakin asing di tengah lingkungannya. Ia belajar bukan untuk terlihat pintar, bukan untuk dipuji, bukan pula untuk menyaingi siapapun. Ia belajar karena ada dahaga di dalam dirinya, dahaga yang tidak bisa dipuaskan oleh sekadar obrolan ringan atau pencapaian yang bersifat sementara. Dahaga itu membuatnya duduk lebih lama dalam perenungan, membuatnya memilih bacaan ketika yang lain memilih hiburan, membuatnya diam ketika yang lain sibuk berbicara tanpa arah. Namun dunia tidak selalu ramah kepada perubahan. Ketika seseorang mulai berbeda, lingkungan sekitarnya sering kali bereaksi. Ada yang bercanda dengan nada meremehkan. Ada yang berkata sinis, seolah-olah kesungguhan dalam belajar adalah sesuatu yang berlebihan. Ada pula yang menuduhnya sok tahu, merasa paling benar, atau terlalu serius menjalani hidup. Padahal di dalam dirinya tidak ada kesombongan. Ia justru semakin merasa kecil setiap kali memahami sesuatu yang baru. Semakin ia belajar, semakin ia sadar betapa luasnya lautan pengetahuan dan betapa sedikit yang telah ia miliki. Ia tidak merasa lebih tinggi, justru merasa semakin rendah hati. Tetapi ironisnya, kerendahan hati itu tidak selalu terlihat oleh mata yang hanya menilai dari permukaan. Inilah ujian pertama bagi jiwa yang sedang bertumbuh. Bukan ujian berupa kekurangan, melainkan ujian berupa kelebihan yang belum dimengerti oleh orang lain. Ia diuji dengan kesalahpahaman. Ia diuji dengan rasa sepi. Ia diuji dengan pertanyaan dalam hati, apakah aku salah karena memilih jalan ini? Di titik ini, banyak yang mundur. Banyak yang memilih kembali menyatu dengan arus demi kenyamanan. Namun jiwa yang terpilih memilih bertahan. Ia mungkin terluka, tetapi tidak berhenti. Ia mungkin merasa sedih, tetapi tidak memadamkan semangatnya. Ia memahami bahwa setiap pertumbuhan selalu membawa fase penyesuaian, dan tidak semua orang siap menerima perubahan yang terjadi di depan mata mereka. Ilmu yang tulus memang tidak selalu langsung dihargai. Ia seperti benih yang ditanam di tanah yang belum sepenuhnya subur. Dari luar, tidak ada yang terlihat. Bahkan mungkin orang-orang mengira tidak ada yang sedang terjadi. Namun di bawah permukaan, akar sedang tumbuh, mencari pijakan, menguatkan diri untuk suatu hari menembus cahaya. Maka jika engkau pernah berada di fase ini, diremehkan karena kesungguhanmu, ditertawakan karena kedalaman pikirmu, ketahuilah bahwa itu bukan tanda bahwa jalanmu salah.
Itu mungkin hanya tanda bahwa engkau sedang berada selangkah di depan dari pemahaman yang ada di sekitarmu. Dan setiap langkah yang berbeda memang memerlukan keberanian yang tidak kecil. 2. Kesabaran sebagai perisai orang berilmu. Ketika hinaan datang, ada dua pilihan yang terbuka di hadapan jiwa. Membalas atau menahan, membuktikan dengan emosi atau membuktikan dengan waktu. Jiwa yang masih dikuasai ego akan tergoda untuk segera menjawab, untuk menunjukkan bahwa ia tidak pantas diremehkan. Namun jiwa yang telah disentuh oleh kedalaman memilih jalan yang lebih sunyi, bersabar. Kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit. Kesabaran bukan berarti tidak terguncang. Ia justru lahir dari kemampuan untuk merasakan luka tanpa membiarkannya menguasai tindakan. Orang yang berilmu memahami bahwa setiap reaksi yang tergesa hanya akan mengaburkan kejernihan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia menyadari bahwa membalas hinaan dengan hinaan hanya akan menurunkan dirinya ke tingkat yang sama. Ia tidak ingin kehilangan ketenangan hanya demi membuktikan sesuatu kepada mereka yang belum siap memahami. Maka ia memilih diam yang bermakna. Diam yang bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tahu kapan tidak perlu berbicara. Dalam kesabaran itu, ada kekuatan yang tidak kasat mata. Setiap kali ia menahan diri dari balasan yang kasar, ia sedang melatih jiwanya menjadi lebih luas. Setiap kali ia memaafkan tanpa diumumkan, ia sedang menguatkan fondasi batinnya. Ia belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia merespons perlakuan itu. Kesabaran juga membuatnya semakin jernih dalam melihat niat. Ia tidak mudah menganggap semua orang sebagai musuh. Ia memahami bahwa sebagian hinaan lahir dari ketidaktahuan, dari rasa tidak aman, atau dari kebiasaan yang tidak pernah diajarkan untuk menghargai perbedaan. Dengan pemahaman itu, hatinya tidak dipenuhi kebencian. Waktu berjalan, dan kesabaran yang ia rawat perlahan menjadi perisai yang kokoh. Orang-orang mulai melihat bahwa ia tidak mudah terpancing. Mereka mulai menyadari bahwa ketenangannya bukan kepura-puraan, melainkan hasil dari pengendalian diri yang terus diasah. Dari situ, rasa hormat tumbuh tanpa diminta. Jiwa yang sabar tidak perlu mengangkat suara untuk dihormati. Keteguhannya berbicara lebih keras daripada 1000 argumen. Dan dalam diamnya, ada wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. 3. Ilmu yang tulus tidak mencari pengakuan. Semakin dalam seseorang menyelami ilmu, semakin ia sadar bahwa pengakuan manusia bukan tujuan utama. Ia tidak lagi belajar untuk mendapatkan tepuk tangan. Ia tidak merasa perlu memperlihatkan setiap hal yang ia ketahui. Baginya, ilmu adalah amanah yang harus dijaga, bukan alat untuk meninggikan diri. Ada ketenangan tersendiri dalam belajar tanpa sorotan. Ia menikmati prosesnya. Ia menghargai setiap pemahaman baru sebagai hadiah yang memperluas pandangan hidupnya. Ia tidak tergesa membagikan semuanya, karena ia tahu bahwa tidak semua orang siap menerima kedalaman yang sama. Sikap inilah yang sering disalahartikan. Ketika ia tidak banyak bicara, orang mengira ia tidak tahu. Ketika ia tidak memamerkan kemampuannya, orang mengira ia biasa saja. Padahal justru disitulah letak kemuliaannya. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri karena ia sudah merasa cukup dengan pertumbuhan yang terjadi di dalamnya. Ilmu yang tulus membuat hati semakin lembut. Ia tidak menjadikan seseorang sombong, tetapi justru semakin berhati-hati. Ia sadar bahwa setiap kata yang keluar memiliki dampak. Ia tidak ingin menyakiti dengan pengetahuan yang ia miliki. Ia lebih memilih menunggu momen yang tepat, ketika kata-katanya benar-benar dibutuhkan. Tanpa ia sadari, sikap ini membuat orang-orang perlahan mendekat. Mereka mulai merasa nyaman berdiskusi dengannya. Mereka mulai bertanya ketika menghadapi kebingungan. Mereka mulai melihat bahwa kedalamannya bukan ancaman, melainkan sumber ketenangan. Dan di saat itulah pengakuan datang tanpa dikejar. Bukan pengakuan yang gemuruh, tetapi pengakuan yang tulus. Kepala-kepala yang dulu menilai dengan sinis kini menunduk dengan hormat. Bukan karena ia memaksa, melainkan karena waktu telah menunjukkan kualitas yang sebenarnya. 4. Waktu membuka mata yang tertutup. Tidak ada yang lebih jujur daripada waktu. Ia memperlihatkan siapa yang konsisten dan siapa yang hanya sementara. Jiwa yang terpilih memahami bahwa pembuktian terbaik bukanlah kata-kata, melainkan ketekunan yang bertahan dalam jangka panjang. Hari demi hari ia berjalan dalam jalannya. Ia tidak tergesa ingin diakui. Ia tidak kecewa ketika belum dihargai. Ia hanya fokus menjaga niat dan memperbaiki diri. Dalam proses itu, perubahan terjadi secara perlahan namun nyata. Orang-orang mulai melihat perbedaan dalam caranya menyikapi masalah.
Mereka melihat ketenangan ketika yang lain panik. Mereka melihat kebijaksanaan ketika yang lain bingung. Mereka melihat solusi ketika yang lain hanya melihat masalah. Semua itu bukan muncul tiba-tiba. Itu adalah buah dari kesabaran, ketulusan, dan ketekunan yang telah ia rawat sejak awal. Waktu mengikis prasangka, waktu meruntuhkan anggapan yang salah. Waktu membuka mata yang dulu tertutup oleh kesombongan atau ketidaktahuan. Dan ketika kebenaran itu tampak jelas, tidak perlu lagi penjelasan panjang. Mereka yang dulu meremehkan mulai menyadari kekeliruan mereka. Sebagian mungkin tidak mengakuinya dengan kata-kata, tetapi sikap mereka berubah. Nada bicara mereka lebih lembut. Tatapan mereka lebih hormat. Mereka mulai menghargai apa yang dulu mereka anggap remeh. Namun di dalam hati jiwa yang terpilih tidak ada rasa ingin membalas. Ia tidak merasa menang. Ia hanya bersyukur karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ia memahami bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Dan di titik itu, ia sadar bahwa setiap hinaan di awal bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pematangan. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, tetapi sebagai tangga yang mengangkatnya menuju kedewasaan yang lebih utuh. 5. Hinaan yang berubah menjadi pengakuan. Ada saat yang tidak pernah bisa dipercepat oleh keinginan, tidak bisa ditarik lebih dekat oleh ambisi, dan tidak bisa dihindari oleh ketakutan. Saat itu datang perlahan, hampir tak terasa, seperti pagi yang menyusup tanpa suara. Ia adalah momen ketika apa yang dulu diremehkan mulai dipahami, ketika apa yang dulu ditertawakan mulai dihargai. Orang-orang yang pernah memandang sebelah mata mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih keras atau lebih lantang, tetapi karena konsistensimu telah membentuk bukti yang tak terbantahkan. Mereka menyaksikan bagaimana engkau tetap tenang di tengah tekanan, tetap jernih di tengah kebingungan, tetap lembut di tengah sikap kasar. Pengakuan itu tidak selalu datang dalam bentuk permintaan maaf. Kadang ia hadir dalam bentuk pertanyaan yang tulus, dalam bentuk permintaan nasihat yang sederhana, dalam bentuk perubahan sikap yang lebih sopan dan penuh hormat. Dan seringkali, tanpa satu kata pun diucapkan, engkau bisa merasakan pergeseran itu. Namun di titik ini, ujian belum selesai. Justru disinilah hati diuji dengan cara yang lebih halus. Ketika mereka yang dulu meremehkan mulai menundukkan kepala, ada bisikan kecil yang mencoba menyelinap, keinginan untuk merasa lebih tinggi, untuk mengingatkan masa lalu, untuk membiarkan ego berdiri tegak. Jiwa yang matang memilih jalan lain. Ia tidak menjadikan pengakuan sebagai panggung balas dendam. Ia tidak memungkit luka lama untuk mempermalukan. Ia memahami bahwa semua orang berada dalam perjalanan masing-masing. Dulu mereka belum mengerti, kini mereka mulai memahami. Itu saja sudah cukup. Hinaan yang berubah menjadi pengakuan bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Engkau berhasil melewati fase pahit tanpa menjadi pahit. Engkau berhasil menahan luka tanpa menumbuhkan dendam. Engkau berhasil bertahan tanpa kehilangan kelembutan. Dan disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Bukan pada saat engkau dihormati, tetapi pada saat engkau tetap rendah hati ketika dihormati. 6. Keikhlasan mengangkat derajat tanpa perlu panggung. Keikhlasan adalah cahaya yang tidak memerlukan sorotan. Ia tidak berisik, tidak menuntut perhatian, tidak meminta tepuk tangan. Ia bekerja dalam sunyi, membentuk karakter tanpa terlihat, mengangkat derajat tanpa diumumkan. Ketika seseorang menapaki jalan ilmu dengan hati yang bersih, ia tidak sedang membangun citra, tetapi sedang membangun diri. Ia tidak sibuk memperlihatkan seberapa jauh ia melangkah, karena baginya setiap langkah adalah percakapan pribadi antara dirinya dan nurani terdalamnya. Di titik ini, engkau mungkin menyadari bahwa penghargaan manusia terasa kecil dibandingkan ketenangan batin yang engkau rasakan. Ketika hati bersih dari niat untuk dipuji, setiap pencapaian terasa ringan. Tidak ada beban untuk mempertahankan reputasi. Tidak ada ketakutan kehilangan pengakuan. Keikhlasan membuat langkahmu stabil. Ia menjagamu dari kesombongan yang halus. Ia mengingatkan bahwa semua kemampuan, semua pemahaman, semua kesempatan untuk belajar adalah anugerah, bukan milik yang bisa dibanggakan. Orang-orang mungkin melihat hasilnya dan menyebutmu beruntung. Mereka mungkin berkata bahwa engkau berbakat, atau memang sudah ditakdirkan untuk dihormati. Namun mereka tidak melihat malam-malam sunyi ketika engkau memperbaiki diri. Mereka tidak melihat doa-doa tanpa suara yang engkau panjatkan. Mereka tidak melihat perjuangan batin ketika engkau memilih memaafkan. Keikhlasan itulah yang mengangkatmu tanpa harus mengangkat diri sendiri.
Ia seperti akar yang tidak terlihat, namun justru membuat pohon berdiri kokoh. Semakin dalam ia tertanam, semakin tinggi pula pohon itu bisa tumbuh tanpa takut tumbang. Dan ketika engkau berada di posisi yang lebih dihargai, engkau tidak merasa perlu mengubah sikap. Engkau tetap sama seperti ketika diremehkan. Tetap sederhana, tetap berhati-hati, tetap menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan menjadi lebih utuh dalam diri sendiri. 7. Keteguhan yang melahirkan wibawa alami. Wibawa sejati tidak lahir dari jabatan, bukan pula dari banyaknya pujian. Ia lahir dari keteguhan yang konsisten, dari keselarasan antara kata dan perbuatan, dari integritas yang dijaga bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika engkau terus berjalan di jalur yang kau yakini benar, meski sempat diragukan, ada energi yang perlahan terbentuk di sekitarmu. Orang-orang mulai merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu. Mereka merasa didengar tanpa dihakimi. Mereka merasa dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Itulah wibawa alami. Ia tidak dipaksakan. Ia tidak dibangun dengan pencitraan. Ia tumbuh dari kedalaman yang terus dirawat. Keteguhanmu menjadi pelajaran tanpa harus mengajar. Caramu menghadapi kesulitan menjadi inspirasi tanpa harus berpidato. Caramu menjaga lisan menjadi contoh tanpa harus menasihati. Mereka yang dulu menilai mungkin kini merasa kagum. Namun kekaguman itu bukan karena engkau berusaha mengesankan. Ia muncul karena mereka melihat konsistensi yang tidak berubah meski waktu berlalu. Dan engkau pun menyadari bahwa semua fase yang pernah kau lewati, hinaan, kesalahpahaman, kesepian, adalah bagian dari pembentukan wibawa itu. Tanpa ujian, mungkin engkau tidak akan sekuat ini. Tanpa penolakan, mungkin engkau tidak akan sedalam ini. Keteguhan membuatmu tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Engkau tidak lagi bergantung pada penilaian luar. Engkau berdiri karena keyakinan di dalam, bukan karena dorongan dari luar. 8. Pesan sunyi bagi jiwa yang sedang bertahan. Jika hari ini engkau masih berada di fase ketika dihina karena pilihanmu untuk belajar, untuk berubah, untuk mendekat pada kedalaman, ketahuilah bahwa itu bukan akhir dari cerita. Itu mungkin justru awal dari perjalanan yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kokoh. Jangan tergesa membuktikan diri. Jangan lelah memperbaiki niat. Jangan biarkan suara sumbang memadamkan cahaya kecil yang sudah menyala di dalam dada. Setiap proses memiliki waktunya sendiri. Teruslah berjalan meski perlahan. Teruslah belajar meski tanpa sorotan. Teruslah menjaga hati meski pernah disakiti. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai dirimu, melainkan ketulusanmu dalam menjalani jalan ini. Akan ada saat ketika engkau menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan karena ingin mengingat luka, tetapi karena menyadari betapa jauhnya engkau telah melangkah. Engkau akan melihat bahwa setiap hinaan dulu hanyalah angin yang menguatkan akar. Dan ketika orang-orang mulai menundukkan kepala, engkau tidak akan merasa lebih tinggi. Engkau hanya akan merasa bersyukur telah diberi kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan arah. Itulah tanda jiwa yang benar-benar terpilih. Bukan karena ia tidak pernah dihina, tetapi karena ia tidak pernah berhenti bertumbuh meski dihina. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat diakui, melainkan siapa yang paling setia menjaga cahaya di dalam dirinya ketika dunia belum melihatnya. Jika engkau telah berjalan bersama alur kisah ini hingga sejauh ini, mungkin ada bagian dari hatimu yang terasa disentuh, atau mungkin ada ruang kecil di dalam dada yang perlahan menghangat. Bukan karena kata-kata ini sempurna, bukan pula karena kisah ini luar biasa, tetapi karena di dalam dirimu sendiri sebenarnya sudah ada pemahaman itu sejak lama. Hanya saja, kadang kita membutuhkan jeda. Kita membutuhkan momen hening untuk mengingat kembali siapa diri kita di balik semua suara yang berisik. Dunia memang sering kali menilai dari apa yang tampak. Ia mengukur dari hasil yang terlihat, dari pencapaian yang bisa dipamerkan, dari pengakuan yang bisa dihitung. Namun perjalanan jiwa tidak selalu bisa dibaca dari permukaan. Ada proses panjang yang terjadi dalam diam. Ada pertumbuhan yang tidak disaksikan siapapun. Ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Ada doa yang terucap tanpa suara. Dan mungkin, engkau adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang sedang berada di fase itu. Fase ketika langkahmu belum dipahami. Fase ketika niat baikmu belum dihargai. Fase ketika pilihanmu terasa sepi. Jika demikian, semoga engkau tidak merasa sendirian. Karena setiap jiwa yang memilih bertumbuh pasti pernah melewati lorong sunyi.
Setiap jiwa yang memilih ilmu pasti pernah merasakan diremehkan. Setiap jiwa yang memilih ketenangan pasti pernah dianggap aneh oleh mereka yang terbiasa dengan kebisingan. Namun percayalah, tidak ada kesunyian yang sia-sia ketika ia diisi dengan kesadaran. Tidak ada kesabaran yang terbuang ketika ia dijaga dengan ketulusan. Tidak ada air mata yang percuma ketika ia jatuh karena ingin menjadi lebih baik. Jika hari ini engkau masih bertahan di tengah hinaan, itu sudah merupakan kemenangan kecil yang tidak semua orang mampu raih. Jika hari ini engkau masih menjaga lisanmu meski hatimu terluka, itu adalah kekuatan yang tidak terlihat namun sangat berharga. Jika hari ini engkau masih memilih belajar, memperbaiki diri, dan mendekat pada cahaya, meski dunia belum memahaminya, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibentuk menjadi lebih luas. Channel ini bukan sekadar ruang untuk mendengar kisah atau merenungi kata-kata. Ia adalah ruang jeda, ruang untuk bernapas lebih dalam, ruang untuk mengingat bahwa engkau tidak harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Ruang untuk menyadari bahwa perbedaanmu bukan kesalahan, melainkan mungkin bagian dari tugas yang hanya bisa kau jalani. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus segera berhasil. Kita merasa harus segera dihargai. Kita merasa harus segera membuktikan bahwa kita tidak salah. Padahal tidak semua hal membutuhkan pembuktian. Ada hal-hal yang cukup dijalani dengan konsisten, dan waktu akan berbicara dengan caranya sendiri. Jika engkau pernah merasa lelah, istirahatlah sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menguatkan kembali niat. Jika engkau pernah merasa ragu, duduklah dalam hening, dan dengarkan kembali suara hatimu yang paling jujur. Di sana, biasanya tersimpan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ingatlah, menjadi jiwa yang terpilih bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru seringkali ujian itulah yang membedakan. Bukan untuk membuatmu lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk membuatmu lebih dalam mengenal dirimu sendiri. Bukan untuk menjadikanmu sombong, tetapi untuk menjadikanmu lembut. Bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tetapi untuk membuatmu lebih bertanggung jawab atas setiap langkah. Dan ketika suatu hari nanti orang-orang mulai melihat nilaimu, jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu. Tetaplah sederhana, tetaplah rendah hati, tetaplah mengingat bahwa semua proses ini adalah perjalanan, bukan garis akhir. Semoga setiap kata yang engkau dengarkan di sini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap perlahan ke dalam kesadaran. Semoga ia menjadi pengingat ketika engkau hampir menyerah. Semoga ia menjadi penenang ketika engkau merasa disalahpahami. Semoga ia menjadi cahaya kecil ketika keadaan terasa gelap. Terima kasih karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan.